Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andrea Dwi Oktavia dengan NIM 3211911027. Di sini saya akan presentasikan sedikit tentang natrium atau Na untuk memenuhi tugas UTS saya. Topik pembahasannya, yang pertama ada apa itu natrium dan definisi natrium, yang kedua ada kegunaan natrium, yang ketiga ada kekurangan dan kelebihan natrium, yang keempat ada batas harian natrium, yang keempat atau lima, makanan yang mengandung natrium. Yang pertama ada apa itu natrium? Natrium atau sodium adalah kedua unsur yang sama dengan simbol simbol Na dan nomor atom 11. Definisi natrium. Natrium atau Na adalah salah satu unsur alkali utama yang ditemukan di perairan dan merupakan kation penting yang mempengaruhi kesetimbangan keseluruhan kation di perairan. Natrium elemental sangat reaktif, sehingga bila berada di dalam air akan terdapat sebagai suatu senyawa. Hampir semua senyawa natrium mudah larut dalam air dan bersifat sangat reaktif. Kegunaan natrium yang pertama adalah menjaga keseimbangan cairan di luar sel, yang kedua ada menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, yang ketiga ada berperan dalam transmisi syaraf dan kontraksi otot, yang keempat ada berperan dalam absorbs glukosa, yang kelima sebagai alat angkut zat gizi lain melalui membran. Di sini ada kekurangan dan kelebihan natrium. Untuk kekurangan natriumnya bisa menimbulkan atau menimbulkan kejang, apatis, dan kurang nafsu makan. Atau di sini ada kelebihan natrium, itu dapat menyebabkan keracunan, edema, hipertensi. Nah, di sini ada kebutuhan natrium untuk perharinya. Untuk umur 19 sampai 50 tahun itu di dibatasi pengonsumsiannya itu 1.500 mg per harinya. Untuk 51 tahun sampai 71 tahun itu hanya boleh mengkonsumsi 1.300 mg per hari, dan lebih dari 70 tahun itu 1.200 mg per hari. Pembatasan konsumsi garam dapur hingga 6 gram dalam sehari, setara dengan 2.400 mg natrium. Itu menurut WHO pada tahun 1999. Nah, di sini ada beberapa makanan yang mengandung natrium yang cukup tinggi ya, teman-teman. Nah, itu bisa kebanyakan itu junk food gitu ya. Nah, di sini ada yang pertama ada pizza. Ada pizza. Pizza itu dalam satu potong pizza 150 gram mengandung 765 gram natrium atau setara dengan 33% jumlah yang disarankan per hari. Sedangkan satu potong pizza atau 140 gram yang dibuat di restoran mengandung sekitar 790 957 mg natrium atau setara dengan 41% jumlah yang disarankan per hari. Jadi cukup cukup tinggi kadar natriumnya ya. Nah, di sini yang kedua ada keju. Keju itu merupakan kalsium dan sumber protein yang sangat baik bagi tubuh, tetapi juga relatif tinggi garam. Nah, satu porsinya itu mencapai 113 gram. Keju cottage rata-rata dapat mengandung 350 mg natrium atau 15% dari kebutuhan perharinya. Nah, garam dalam keju itu hanya meningkatkan rasa rasa, tetapi juga dapat berkontribusi pada tekstur dan fungsi sebagai pengawet. Nah, oleh karena itu biasanya akan kesulitan atau tidak akan menemukan versi keju yang versi rendah sodiumnya. Nah, selanjutnya ada ham. Nah, ham juga termasuk makanan yang tinggi natrium ya, karena mengandung banyak sodium, karena di dalam ham itu
Garam digunakan untuk membumbui dagingnya. Ini tuh daging babi ya. Satu porsi satu porsinya tuh 3 ons. 3 ons itu 85 gram. Itunya apa? Natriumnya. Ham panggang rata-rata dapat mengandung 1.117 miligram natrium atau 48 dari jumlah kebutuhan harian. Lalu di sini ada puding instan. Puding instan ini puding itu rata-rata manis, tapi puding tidak terasa asin, tetapi ada banyak natrium yang disembunyikan dalam campuran puding instan. Natrium ini diperoleh dari garam dan zat zat tambahan yang mengandung natrium seperti di sodium fosfat dan tetrasodium pirosulfat yang digunakan untuk membantu mengenalkan puding instan hanya dalam 25 gram campuran puding vanila instan dapat menawarkan 350 miligram natrium atau 15% dari jumlah kebutuhan natrium harian. Yang kelima ada sup kalengan. Natrium dalam sup juga utamanya berasal dari garam. Meskipun beberapa sup juga mengandung zat tambahan perasa yang kaya akan natrium, seperti monosodium glutamate atau MSG, rata-rata sup kalengan memiliki 700 miligram natrium atau 30% dari jumlah kebutuhan natrium per hari. Per satu cangkirnya itu 245 gram sajian. Lalu di sini ada jus dalam kemasan, banyak sekali dijual di minimarket ya. Ini juga mengandung tinggi natrium karena satu porsi jus dalam kemasannya mengandung 240 mili dapat mengandung 405 miligram sodium atau 17% dari jumlah kebutuhan natrium harian. Tetapi untungnya beberapa merek jus dalam kemasan menawarkan versi rendah natrium yang berarti mereka tidak boleh memiliki lebih dari 140 miligram natrium per penyajian sesuai dengan saran FDA. Yang ketujuh, sandwich. Sandwich ini sering dikonsumsi oleh orang luar ya, teman-teman. Nah, di sini juga karena bahannya dari roti, daging olahan, keju itu bumbu yang sering digunakan untuk membuat sandwich dapat menyumbangkan banyak sodium. Roti itu sodiumnya lumayan ya. Inilah mengapa sandwich dapat menjadi makanan yang mengandung natrium tinggi. Sandwich berukuran 6 inci yang dibuat dengan bahan-bahan tersebut bahkan bisa mengandung rata-rata 1.127 miligram natrium atau 49% dari jumlah kebutuhan natrium harian. Terus di sini ada kaldu. Kaldu itu sangat sangat sering dikonsumsi ya sama kita. Nah, kaldu ini maupun sari kaldu yang dikemas dalam bentuk bubuk yang kerap digunakan sebagai penyedap dalam membuat sup dan semur atau untuk membumbui hidangan daging dan sayuran. Terkenal mengandung banyak garam, misalnya 8 ons 240 mili porsi kaldu daging sapi rata-rata bisa mengandung 782 miligram natrium atau 34% dari jumlah kebutuhan natrium harian. Untungnya dapat dengan mudah menemukan kaldu atau sari kaldu yang memiliki natrium rendah untuk mencegah asupan sodium berlebih. Nah, di sini ada daging olahan. Daging olahan tuh banyak ya, banyak kayak sosis gitu. 1 ons yaitu 28 gram sajian dendeng sapi. Ini dendeng sapi itu contoh dari daging olahan ya, dapat mengandung 620 miligram natrium atau 27% dari jumlah kebutuhan natrium. Lumayan gede. Nah, ada sosis juga yang mengandung natrium tinggi sebagai bahan pengawet. Sosis rata-rata bisa menawarkan 415 miligram natrium per 2 ons. 55 gram sajian atau 18% dari jumlah kebutuhan natrium harian. Yang ke-10 ada tortilla. Tortilla ini banyak dikonsumsi
di luar, tapi di kita juga ada sih yang mengkonsumsi tortilla ya di beberapa makanan. Tortilla mengandung banyak sodium nih, terutama dari garam dan agen ragi seperti baking soda atau baking powder. Tortilla tepung 8 inci 55 gram rata-rata dapat menawarkan 391 miligram natrium atau 17% dari jumlah kebutuhan natrium harian. Jika Anda menyukai tortilla, pilihlah gandum utuh dan mempertimbangkannya bagaimana jumlah natrium sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada udang. Udang tuh kayak favorit banget ya buat kita, terus enak gitu. Tapi ini natriumnya cukup tinggi. Nah, dilansir dari headline, baik baik udang beku maupun udang dalam kemasan biasanya mengandung garam tambahan untuk rasa dan juga pengawet yang kaya akan natrium. Misalnya natrium triphosphate biasanya ditambahkan untuk membantu meminimalkan hilangnya kelembapan selama pencairan. Satu porsi 3 ons itu 85 gram. Udang beku kurang lebih dapat mengandung sebanyak 800 miligram natrium atau 35% dari jumlah kebutuhan natrium harian untuk orang dewasa. Sementara satu porsi itu 3 ons 85 gram. Udang segar tanpa garam dan zat tambahan hanya mengandung 101 miligram natrium atau 4% dari jumlah kebutuhan natrium untuk orang dewasa. Nah, yang terakhir di sini ada ikan kalengan ya. Ikan kalengan itu di kita itu sering banget dikonsumsi, apalagi eh, apalagi untuk anak-anak kosan gitu ya, sering banget. Nah, dilansir dari MyFoodData, seperti makanan kaleng lainnya, ikan kalengan dapat mengandung natrium lebih tinggi daripada ikan segar, meskipun beberapa produsen mungkin secara bertahap mengurangi kandungan mineral ini. Dalam analisis baru-baru ini, tuna kalengan rata-rata menawarkan 247 miligram natrium per 3 ons atau 85 gram sajian atau 10% dari jumlah kebutuhan harian natrium harian. Ikan sarden kalengan juga bisa mengandung natrium tinggi. Jadi kalau 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 mau membeli ikan kalengan itu pastikan mengecek label dalam gizi dalam kemasan sebelum mengkonsumsi demi kesehatan kita. Nah, kesimpulannya, natrium atau sodium merupakan salah satu mineral penting bagi tubuh. Natrium atau sodium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Na dan nomor atom 11. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam, terutama halit. Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.